Jadi gue punya cerita horor, Hans. Cerita April. Judulnya Misteri Bus di Malam Hari. Jadi gini, Hans. Di suatu malam itu posisinya tuh lagi hujan turun deras. Terus jalannya juga lenggang, cuma lampu-lampu jalan doang lah. Itu pun kedip-kedip, seakan itu tuh gak gambarin suasana yang ada di sana gitu loh. Iya. Nah, adalah seorang ini kita sebut aja namanya Arga. Itu lagi berdiri di halte tua, lagi nungguin bus. Kebetulan halte tuanya ini udah kelihatan kayak mau rusak, udah kayak mau roboh. Dia tuh nungguin bus buat pulang ke kampung halamannya dia. Iya. Nah, dia udah nunggu sekitar kurang lebih 1 jam lah. Tapi sampai setia nunggu itu nggak ada satupun yang muncul kendaraan. Nah, terus angin juga makin dingin, dia pakai jaket lah buat nahan dinginnya dia. Iya, Nah, iya. tapi tepat pas dia udah putus asa nungguin nggak ada kendaraan yang datang, akhirnya dari jauh tuh muncul bus tua yang mau akhirnya nyamperin ke haltenya itu. Nah, lampunya itu redup, suara mesinnya tuh kasar gitu. Oh kan gimana kayak suara mesin Iya. tua gitu. Kayak mesin-mesin tua gitu ya betul. Benar. Akhirnya bus itu berhenti lah di haltenya itu, halte dia nungguin. Karena udah nungguin lama, gak banyak mikir lah, si Arga ini akhirnya naik ke bus itu. Pas sudah masuk suasana dalam, pas baru naik, langsung kerasa tuh suasana tuh kok aneh gitu. Iya. Lampu atas bisnya itu redup, kadang-kadang copot tapi masih nempel kedip-kedip gitu. Nah, pas dia udah mau duduk di kursinya itu, suara ngik krek kayak udah karatan gitu kan suara itu ya. Iya. Nah, yang paling aneh pas dia lihat kiri kanan penumpangnya itu, dia tuh pada diem semua penumpang, pada diem nunduk gak ngomong apa-apa. Tapi padahal harusnya kan kalau kita masuk tuh ada penumpang minimal ya kita senyum nunduk gitu Iya, kan. pasti sih. Benar gitu. Nah, memang tujuannya kemana itu, Ril? Busnya itu? Nah, si Arga ini mau ke Desa Sukamaju. Jawabnya si Arga. Nah, si supir pun nggak jawab gitu pas si Arga ngasih tahu dia mau kemana. Cuma nunduk pelan gini doang. Seharusnya kan kalau kita ngasih tahu tujuan kita, supir tuh bereaksi kan, senyum kan. Mau Iya. kemana dek? Oh ya kesini. Oh ya boleh duduk aja ya gitu ya. Iya. Malah cuma gini doang. Duduk doang dia pelan. Akhirnya dia pilih lah tempat duduk di kursi paling tengah. Dia tuh udah dari situ pun dia udah mulai nggak nyaman di situ. Duduklah dia, terus kerasa lah udara di bus ini rasa kayak dingin terus lembab gitu. Kayak ruang tapi di ruangan ini kan nggak ada kehidupan apa-apa gitu. Iya. Nah, dia akhirnya pengen lihat lagi raut wajah penumpang yang lain gitu, lihat kiri kanan dia samping dia. Tapi tetap aja semuanya masih nunduk kayak awal tadi. Bahkan sebagiannya itu pakai topi ya sampai nutupin bagian setengah muka sampai sini nih, yang kelihatan cuma mulutnya doang gitu. Terus akhirnya beberapa menit kemudian ada tuh perempuan tua duduk di sebelahnya. Nah, pas perempuan ini mau duduk di sebelah si Arga ini, Arga nyium kayak bau tanah basah lah dari badannya si perempuan tua ini, kayak di kuburan, tau kan? Iya, Baunya tuh, iya. apalagi pas kena hujan, tau kan? Iya. Nah, si perempuan ini bilang, Memang si Arganya ini baru pertama kali naik bus apa gimana? nah si Arga ini ngangguk ragu. Si perempuan itu tuh akhirnya senyum tipis dia, tapi senyumnya tuh nggak kayak senyum orang tulus, senyum orang serem, tau kan? Gimana kalau kan? Iya. Terus si perempuannya juga bilang, kalau bisa jangan turun sebelum tujuanmu disebut, kata si perempuan tua itu. Si Arga ini akhirnya bingung lah, ekspresi bingung, gerutkan dahi gitu, sambil nanya ke perempuan tua itu, emangnya kenapa bu? Gitu. Nah, si perempuan tua itu akhirnya nggak jawab apa-apa, tapi dia kayak sama kayak penumpang sebelumnya, diem, nunduk, diem, udah nggak mau jawab apa-apa dia, gitu. Terus kelanjutannya gimana, Ril? Gini, akhirnya ya kayak biasalah Arga nggak ada pilihan lain kan. Akhirnya dia nungguin busnya terus jalan, hujan juga makin deras, berkabut segala macem. Pas dia ngeliat ke jendela, cuman dia tuh nggak ngeliat apa-apa, cuman gelap doang, kayak kabut. Literally lu masuk dunia kabut gitu. Oh iya. Nggak ada lampu rumah, nggak ada kehidupan. Padahal harusnya itu mereka tuh ngelewatin beberapa desa kan, ada orang lagi
entah apa kah, ada ronda kah di luar lagi gitu, gotong royong kan gitu pas Iya. itu kan di luar. Nah tiba-tiba ada bunyi dari kata si supirnya ini, halte berikutnya keramat gitu. Supir ini suaranya bakal jadi menggema aneh juga, kayak bukan orang yang ngomong, kayak bukan manusia yang ngomong gitu. Akhirnya ada tuh beberapa penumpang yang akhirnya berdiri perlahan. Pas dia ngelewatin Arga tuh jalan-jalan tuk lewatin bakunya si Arga. Ya. Arga nengok dong, gitu kan dia ngeliat. Ya. Nah itu tuh katanya pucat, matanya tuh kosong, dan kulitnya tuh busuk, kayak inilah orang yang udah didimin berapa lama gitu. Oh iya. Akhirnya Arga kaget kan, dia kaget, panik, deg jantungnya berdegup kenceng, pintunya kebuka, tapi tetap aja destinasinya belum kelihatan, cuman kabut tebel doang, dan penumpangnya itu baru keluarkan dari situ. Habis itu udah hilang lah. Si Arga pun akhirnya panik kan, dia sekian lama nggak ngelihat apa-apa di luar, tetap masih kabut selama itu. Akhirnya dia nyamperin lah si sopir ini, nanya dia, "Pak, ini udah sampai lewat mana ya? Kok gak ada jalan yang saya kenal, gak ada yang saya tahu gitu." Iya. Si sopir ketawa pelan, serem ketawanya, sama kayak nenek-nenek tadi, senyum tapi gak tulus, dia senyum serem. Oh iya. Sambil bilang gini si sopirnya, "Kamu belum sadar juga." Wah ngeri ya. Gimana posisi Hans kalau jadi Arga di situ, serem kan ya? Pasti merinding sih itu. Yo, kan? Aku sih. Akhirnya si sopir itu akhirnya noleh. Si Arga ini ngeliat wajahnya si supir ini bukan wajah manusia, Hans. Matanya hitam semua yang gak ada dirinya. Terus bola matanya juga nggak ada, bener-bener nggak ada, cuman gelap doang matanya. Terus kulitnya tuh retak kayak tanah kering. Sambil bilang, "Ini bukan bus biasa." Arga akhirnya mundur ketakutan setelah ngeliat itu dan dengar kata supirnya. Si supir ini bilang lagi, "Bus ini untuk mereka yang tidak seharusnya masih di dunia." Ngeri gak sih? Merinding. Akhirnya lampu bus itu yang tadi beri mati. Jadi gelap lah semuanya itu. Iya. Suara ketawa terdengar dari seluruh bis itu. Takut banget gak sih? Pasti Terus sih. lampunya terus mati kan, lampunya hidup lagi lampunya. Penumpang yang tadi nunduk akhirnya ngeliatin si Arga dengan wajah yang sangat pucat, kosong, dan mengerikan. Waduh. Terus perempuan tua tadi yang di sebelahnya ngomong lagi, "Kali ini lebih jelas, kamu salah naik." Tiba-tiba busnya itu berhenti mendadak. Kan? Iya. Akhirnya ada suara dari sopirnya, "Tujuan terakhir, semua turun." Pintunya akhirnya terbuka. Kali ini Arga melihat sesuatu di luar, kayak kuburan, Hans. Luas banget kuburannya, dengan batu nisan yang nggak ada ujungnya tuh gak kelihatan. Panik kan dia si Arga ini, akhirnya teriak dan lari ketakutan ya keluar. Nah pas lagi lari dan nginjek tanah, tiba-tiba jadi gelap, pandangannya jadi gelap, pingsan lah di situ. Nah terus besok paginya warga sekitar nemuin si Arga yang lagi tergeletak di pinggir jalan, Hans. Gak jauh dari halte tua yang kita omongin tadi, yang udah mau roboh itu. Oh iya. Tubuhnya udah dingin dan tau nggak, udah nggak napas lagi dia, nggak ada nyawanya lagi. Yang paling di kantongnya si Arga, Iya. nemu tuh dia tiket bus tua. Ada tulisannya, kan kita cek tulisannya apa coba? "Perjalanan sekali jalan tidak akan kembali." Itu sih cerita mood gue serem buat tadi gue ceritain ke kamu Hans semuanya. Gimana menurut kamu Hans? Menurut saya sih serem ya, merinding sih. Kalau semisal saya jadi Arga mungkin saya nggak tahu lagi sih, pasti nggak mungkin saya nyamperin Sama, supir. udah bingung aja nggak mau ngapain, Iya. pasrah udah. Oke. Setelah dengar cerita tadi si Arga ini yang serem itu, seru sih. Apa masih banyak cerita-cerita horor selanjutnya? Enggak, nah itu masih banyak kan, makanya
Tunggu cerita horor kami di Spill Horror Storytelling di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.